Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, malam ini adalah malam yang kalau menurut saya ini sangat spesial di tengah pandemi COVID-19 yang naik lagi ya. Di seluruh dunia, bahkan di India dan Indonesia juga sedang was-was oleh karena berita terakhir banyak pembeli di Tanah Abang. Pasar Tanah Abang ini ya. Ini jangan sampai terjadi tsunami COVID melanda Indonesia. Dan pembahasan malam ini supaya meningkatkan daya tahan tubuh kita, makanya narasumber kita Pendeta Kuntara dan Ibu Pendeta Kuntara membahas ini, bahkan ini yang malam ini bagian pertama. Dengar-dengar ada sampai bagian ke-6 ini ya mengenai topik ini. Yaitu apa topiknya? Keluarga sehat. Keluarga sehat. Nah, inilah pembahasan kita malam ini bagian yang pertama seperti yang sudah kami katakan. Bagaimana kita supaya sehat, sehingga kekebalan tubuh kita kuat, dan Tuhan akan melindungi kita, sehingga kita boleh terhindar dari virus COVID-19 ini ya. Amin. Ya, kita nantikan saja pembahasannya akan dibawakan oleh Pendeta Kuntara dan Ibu Pendeta Kuntara. Nah, sebelum kita memulai episode pada malam hari ini, kita akan membaca ayat tema kita, yang pada episode kali ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang telah mempertemukan kami kembali pada episode Obsesi Hati pada malam hari ini Tuhan. Kami bersuka cita oleh karena kami siap mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menyertai Pendeta dan Ibu Pendeta, agar pembahasan ini boleh memakan tempat dalam hati pikiran kami. Kami boleh terapkan bagaimana hidup sehat dalam rumah tangga kami, sehingga di tengah badai COVID-19 yang melanda dunia ini, Tuhan akan pagari kami dengan kekebalan tubuh yang prima, sehingga kami boleh dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Berkati acara ini Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Berkati sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel yang bekerja keras, agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan kami mendoakan jaringan internet, peralatan yang digunakan agar semua dapat berfungsi dengan baik. Acara ini dapat berjalan dengan lancar, nama Tuhan lain ditinggikan dan dimuliakan. Sempurnakan doa kami yang jauh di sempurna ini Tuhan. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami yang begitu banyak. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa untuk dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya seputar topik pembahasan yang akan dibawakan atau pertanyaan seputar rumah tangga. Silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, atau dapat meninggalkan pesan di kolom komentar Facebook ataupun YouTube. Anda juga bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui websitenya hopechannel.id, atau dapat juga melalui aplikasi yang saudara bisa download dari App Store ataupun Play Store. Dan di sana Anda dapat menikmati acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Oke, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Fitri dan Leo. Selamat malam Indonesia untuk Fitri, Leo, dan pemirsa yang berbahagia. Baik. Selamat pagi di North Carolina. Selamat pagi di Amerika. Salam sehat selalu Om Tante. Ya, puji Tuhan. kami masih sehat, puji Puji Tuhan. Amin. Baik, Baik, kami persilahkan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan topiknya, karena sudah tidak sabar kami. kita ya. Oke. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, terima kasih. Jadi sebagaimana kita ketahui Bapak, kita akan pelajari tentang keluarga sehat, sebab semua orang kan ingin untuk sehat, bukan? Oh iya, jelas. Jelas, ya, ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali supaya kita tetap sehat senantiasa.
Nah, kita harapkan bahwa tetap mesra sampai tua. Ya. Dan untuk mesra sampai tua, kesehatan merupakan satu perkara yang sangat penting sekali. Ya. Kenapa demikian? Ya. Sebab tubuh yang sehat memelihara keutuhan perkawinan. Apa sebabnya ya? Iya, kalau kita ingat, kalau pasangan kita itu rasa capek, pasangan itu kurang tenaga, mudah tersinggung, menderita penyakit, apalagi penyakit yang kronis, ya, mengalami depresi, ada stres dan sebagainya, perasaan yang selalu berubah-ubah, itulah yang menyebabkan hubungan antara suami istri itu menjadi rusak. Ya. Dan pada saat diteliti kemudian ternyata itu bisa menimbulkan juga perceraian dan keselingkuhan, ya. Dan ternyata perceraian dan keselingkuhan ataupun konflik dalam keluarga sering berasal dari pasangan yang terlalu letih, ya. Kemudian terlalu mudah marah, ya, kurang tidur, terlalu pikirkan dirinya sendiri. Nah, untuk memupukkan hubungan yang berarti itu sudah nggak bisa lagi. Ya, itulah sebabnya penting sekali untuk mempunyai suatu gaya hidup yang baik dan sehat. Ya, dengan demikian maka suami istri boleh selalu mempunyai kemesraan bersama-sama dengan tubuh yang sehat. Dan apa untungnya daripada gaya hidup yang baik dan sehat? Itu bukan saja menguntungkan pribadi kita, tetapi juga meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan dan meningkatkan hubungan kita dengan pasangan kita. Jadi ada 3 keuntungan, ya. Kita kalau menghidupkan pola hidup sehat, kita punya badan jadi sehat. Kemudian kita juga bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan dengan lebih baik, ya. Dan kemudian kita sudah lihat bahwa dengan adanya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan lebih mesra terhadap satu sama lain. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat penting sekali. Itulah sebabnya maka obsesi hati perlu membahas tentang keluarga sehat supaya kita semua sehat dan bahagia adanya. Nah, mengapa kita harus menjaga agar tubuh kita tetap sehat? Apakah ada dasar Alkitab? Ya, kita akan coba lihat bersama-sama dalam Efesus 5:29. Ya, dasar pertama, kita menjaga kesehatan tubuh kita karena kita berhutang bukan kepada siapa-siapa, kepada Tuhan dan atas diri kita sendiri. Di dalam Efesus 5:29 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kita mau tubuh kita sesehat mungkin, kita tidak benci dengan tubuh kita. Nah, kita merawat mobil misalnya, ya, mencucinya secara regular, ya, menggantikan oli. Kemudian apa yang kita buat, ya. Demikian juga dengan tubuh kita harus memelihara tubuh kita agar tetap sehat, ya. Maka kebersihan sangat perlu, kemudian makanan, kemudian kegiatan sehari-hari supaya kita betul-betul tetap sehat dan kita tetap ceria dan memberikan pengaruh yang sangat positif juga kepada pasangan kita. Nah, untuk itu kita lihat faktor yang kedua. Ya, kenapa kita harus menjaga tubuh kita sehat? Kalau kita lihat dalam Roma 14 ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita sakit, kita berhutang kepada keluarga, sebab harus ada yang jaga. Iya, itulah yang kita lihat dalam pelajaran kita, ya. Diperlukan orang lain untuk merawatnya, dan kadang-kadang seorang harus dirawat untuk bertahun-tahun. Itulah sebabnya bagus sekali kalau kita mempunyai tubuh yang sehat. Kemudian kita kembali juga kepada poin yang ketiga, kita sendiri berhutang kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, atau tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini satu prinsip yang sangat penting sekali dalam keluarga orang Kristen. Tubuh kita telah dibayar dengan harga tunai, supaya kita dapat memuliakan Tuhan, dan bukan dengan uang, tetapi apa yang terjadi? Dengan darah Kristus. Darah Yesus. Yesus harus mati untuk kita supaya kita boleh mendapatkan akan kehidupan itu. Upah dosa adalah maut, dan sebetulnya kita harus mati dan mati untuk selama-lamanya. Tapi Yesus mati untuk kita. Jadi itulah sebabnya kita telah dibayar dengan harga lunas, yaitu melalui kematian Yesus Kristus. Maka tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Ya.
faktor yang keempat. Faktor yang keempat, kenapa kita harus menjaga tubuh kita sehat? Kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu sendiri. Nah, kita oleh sebab bait Allah, kita tubuh ini adalah milik Tuhan, tidak boleh kita rusak. Kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita dengan kebiasaan untuk pola hidup yang jelek, maka tubuh kita itu makin lama makin lemah, sakit-sakitan, padahal sebetulnya dapat untuk mempunyai daya tahan yang lebih baik kalau kita pelihara kesehatan. Ya, kemudian alasan yang kelima kenapa kita harus pelihara tubuh kita adalah karena kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita. Jadi tubuh kita harus sehat. Jadi bagaimana dengan menyembah Tuhan dengan tubuh yang sehat? Kita coba lihat Wahyu 14 ayat 6 dan 7 ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan semua. Jadi dikatakan bahwa kita harus memuliakan dia, ya. Takut akan Allah dan memuliakan dia. Bagaimana kita bisa memuliakan akan Tuhan, ya? Maka faktor tubuh itu sangat penting sekali. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 1 mengatakan satu kalimat yang penting sekali. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita bukan ibadah hanya baca Alkitab saja, tapi kita ibadah dengan memelihara tubuh kita sesehat mungkin. Iya, kalau tubuh kita sakit-sakit, bagaimana kita persembahkan sesuatu yang sakit-sakitan kepada Tuhan? Jadi kita perlu mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Oke. Kemudian itulah sebabnya 1 Korintus 10 ayat 31 memberikan ayat yang sangat penting. Ini yang prakteknya ya, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya ini. Apakah makan, minum atau apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita makan makanan ataupun minum-minuman yang merusak tubuh kita, kita tidak memuliakan nama Allah. Ya. Kita mau memberikan kemuliaan bagi nama Allah dengan memberikan makanan yang terbaik untuk tubuh kita. Iya. Baik. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang menyebabkan simbol sukses ya. Banyak uang? Ya, inilah ada satu majalah sukses yang mereka mengadakan survei. Lalu dia pikir apakah simbol sukses? Apakah kekayaan apa tidak? Ternyata 58% katakan kita itu sukses kalau kita mempunyai kesehatan yang baik. Pekerjaan yang menyenangkan hanya 49%, keluarga bahagia 45%, kedamaian pikiran 34%, sahabat yang baik 25%, intelligence 15%, uang yang tak terbatas 11%, talenta 7%, nasib baik 6%, mobil mewah 2%, dan rumah mahal 1%. Bayangkan, buat apa rumah mahal bagus sekali seperti kayak istana, tapi sakit-sakitan. Sakit-sakitan, tidak bisa menikmati bagaimana enaknya itu rumah atau bagusnya itu rumah. Bagaimana misalnya rumah mobil mewah ya, yang harganya bukan lagi juta ya, bukan lagi jutaan, tetapi miliaran ya. Kelihatan meluncur luar biasa, tapi di dalamnya orang sakit-sakitan. Bagaimana bisa menikmati? Itulah sebabnya kesehatan merupakan faktor yang sangat penting sekali untuk menunjukkan simbol daripada kesuksesan. Baik. Nah sekarang bagaimana yang bisa memberikan motivasi kepada kita untuk hidup? Ya, kita mau untuk hidup berbahagia. Kan siapa yang suka hidup yang enggak senang ya? Kita mau supaya hidup berbahagia. Dan kemudian kita coba lihat merindukan untuk menghindarkan penderitaan. Ya. Jadi semua unsur-unsur memberikan kebahagiaan ya, itulah yang kita pupuk. Tetapi yang buat kita menderita, kita tinggalkan sama sekali. Ya. Itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, kebetulan kita mempunyai majalah ya. Ini majalah ini ada di sini, kemudian ada juga gambar di situ, National Geographic. Ini jutaan dicetak setiap bulan ya. Nah, ini berbicara pada November 2005 ya. Berbicara mengenai orang-orang yang tua manula, paling
panjang umurnya. Ya. Jadi dia sampai disebutkan the secrets of living longer, rahasia kenapa kita bisa hidup yang lebih lama. Ternyata mereka mendapat ada 3 golongan. Satu orang Okinawa, yaitu dari Jepang, Ya. kemudian orang Sardinia Di dari Italia. dan yang ketiga adalah orang yang beragama Masehi Advent hari ke-7 di Loma Linda, California, Amerika Serikat. Wah, luar biasa sekali. Ini adalah anggota-anggota gereja waktu diteliti, ternyata mereka banyak yang umurnya di atas 100 tahun. Iya. Ya, coba lihat beberapa contoh di aja sini ya. Ini Dr. Ellsworth Warham, dia umur 91 tahun ya. Dia adalah dokter bedah ya, thoracic surgeon, dan dia bisa tetap operasi orang sampai akhirnya dia bilang saya sampai 95 tahun aja. Jadi tidak gemetar tangannya. Sampai 95 tahun dia masih tetap operasi dan dia baru meninggal umur 104 tahun. Wah, kalau kita lihat tuh dia 102, 103 tahun masih potong rumput. Wah, kan enak itu. Luar biasa ya. Jadi, kemudian kita coba lihat orang yang lain, yaitu Frank Shearer. Ya. Dr. Frank Shearer ini juga dia suka main ski dan dia umur 100 tahun masih water ski. Wah, luar biasa sekali. Dia bilang dia ingat waktu pertama kali dia main water skiing itu masih pakai papan kayu ya. Nah, sekarang sampai dan dia meninggal 107 tahun. Waktu dia meninggal itu semua dia punya paraphernalia ya, seperti main skinya, jaketnya apa semua dikasih tunjuk kepada khalayak ramai, menunjukkan bahwa dia itu meninggal dengan sangat agung ya, tidak sakit ya. Nah, hanya sudah habis dia punya vital force dan kemudian dia meninggal. Kemudian kita lihat misalnya yang kita pernah ketemu ya waktu di Loma Linda, yaitu Margie Jetten. Ya. Dia umur 101 tahun pada waktu itu ya. Dia dapat perpanjangan SIM, surat izin mengemudi selama 5 tahun pada usia 100 tahun. Jadi berarti kalau dia sampai 105 tahun masih boleh setir oto. Ya, meninggal umur 106 tahun dan kami ketemu dalam suatu acara yang disebut peletakan batu pertama untuk satu Centennial Building di Loma Linda. Luar biasa dia pakai skop di atas 100 tahun waktu itu. Luar biasa sekali. Ya. Oke. Dan kemudian ini Lydia Newton. Ya. 112 tahun. Dia termasuk kelompok 20 orang tertua di dunia ini. Dan dia meninggal dengan sangat agung, graciously, die gracefully. Ya, dia meninggal tanpa ada penderitaan dan tanpa penyakit yang berkepanjangan. Lagi cuci dia punya jendela, habis itu dia katakan, ayolah, saya rasa sudah waktunya sekarang, saya sudah lelah, saya capek. Dia tidur, terus meninggal. Waduh, kepengennya kalau gitu kita ya, meninggalnya itu dengan tidak mempunyai penyakit dan penderitaan yang berkepanjangan. Itulah yang kita harapkan ya. Baik, nah sekarang kita semua orang menghendaki supaya kita sehat. Iya. Semua kita ya, tanpa peduli, kita semua menghendaki supaya kita tetap sehat. Dan apakah resep untuk pola hidup sehat? Inilah yang kita akan coba pelajari dalam beberapa episode kita saat kami menghendaki rumah tangga itu semua serba sehat. Nah, untuk itu maka Kathleen bisa ceritakan apa yang menjadi latar belakang dari ini. Ya, kami dari Departemen Kesehatan waktu itu saya masih kerja, belum pensiun. Nah, kita kumpulkan beberapa pola hidup sehat yang telah dibuktikan secara ilmiah untuk menjamin kesehatan optimal. Dan kita usahakan untuk membuat satu akronim. Akronimnya yang kita pakai adalah akronim Celebrations. Ini yang membuat konsep kesehatan suatu sukses ya. Dan kemudian kita lihat akronim ini disebutkan dengan lebih terperinci. C atau C adalah untuk choices. Artinya pilihan ya. Kalau tidak salah ada bukunya kan? Ada bukunya. Nanti kita akan tunjukkan bukunya. Oke, luar biasa. Kemudian I adalah untuk exercise, olahraga. Ya. Kemudian L adalah untuk liquids atau untuk cairan, perlu kita cukup cairan. Ya. Kemudian I adalah environment atau lingkungan. Iya, lingkungan yang sehat sangat penting sekali. Ya. Termasuk sinar matahari. Ya. Dan B adalah untuk belief atau kepercayaan. Dan kepercayaan kita sangat penting sekali yang bisa membuat kita bisa mempunyai hidup yang tenang, optimis dalam kehidupan. Dan itu semua sangat mempengaruhi akan kesehatan kita. Ya, kemudian R adalah rest atau istirahat.
Dan istirahat yang cukup, sebab banyak orang sekali yang selalu begadang yang kita harus hindarkan. Dan kalau kita mau sehat, mau tidak mau, kita harus tetap memberi istirahat yang cukup. Ya. Kemudian E adalah air atau udara. Jadi kita di mana kita harus mendapat udara yang bersih. Nanti kita akan terangkan. Oke. Kemudian T adalah temperance, yaitu pertarakan, yaitu kita perlu mengekang diri untuk sesuatu perkara yang baik sekalipun kita harus mengekang diri. Ya. Kemudian I adalah integrity. Kenapa pula integrity termasuk? Nanti kita akan terangkan bagaimana sangat penting untuk kita punya kehidupan supaya lebih sehat. Kemudian O adalah optimism. Jadi kenapa kita perlu mempunyai spirit of optimism? Karena itu sangat-sangat mempengaruhi kesehatan kita. Ya, sebab di dalam pikiran yang sehat maka terdapat tubuh yang sehat, dan itu penting sekali. Kemudian nutrisi, mengenai masalah makanan sangat penting sekali, dan itu kita akan bahas bersama-sama juga. Dan S adalah social support atau service. Jadi pelayanan dan dukungan sosial. Kenapa? Biarpun kita hidupkan kehidupan kita sesehat mungkin, tapi kita nggak suka untuk membantu orang, nggak suka untuk melayani. Itu juga mempengaruhi kehidupan kesehatan kita. Dan ini merupakan satu perkara yang sangat penting, sebab dalam penelitian 75 tahun dari Harvard University tentang kebahagiaan, ternyata faktor yang sangat mendukung adalah soal relationship, hubungan satu sama lain. Dan itu kita akan bahas juga. Dan kemudian prinsip celebration ini harus dihidupkan secara keseluruhan sebagai satu paket. Jadi jangan dicopot-copot. Kita harus semuanya menghidupkannya. Jadi kita nggak bisa katakan, oh baiklah saya akan menjadi penganut vegetarian yang ketat. Tidak mau makan daging, oke. Tidak mau oil, kita tidak mau ini semua. Tapi pokoknya saya am very strict vegetarian. Tapi nggak mau ingin merubah pola hidup buruk lainnya seperti memiliki istirahat yang cukup. Saya tidur jam 1 pagi, ya. Itu membuat jadi apa yang dikatakan orang yang kalau kurang tidur kan itu pemarah, ya. Jadi pemarah. Angry vegetarian, ya. Ya, ada orang katakan, dia vegetarian tapi kok pemarah sekali. Ya mungkin kurang tidur. Jadi semuanya kita harus ambil sebagai satu paket, ya. Oke. Nah, jadi adakah manfaat jika seorang itu mengikuti resep kesehatan ini? Ya. Nah, sekarang kita akan bilang, ini adalah satu buku. Kalau Anda bisa dapat ini buku, Diet, Life Expectancy and Chronic Disease, yang dikumpulkan oleh Dr. Gary Fraser. Dia katakan sejak tahun 1950 sudah lebih dari 320 publikasi dalam literatur ilmiah yang disebarkan dalam berbagai jurnal selama periode 40 tahun, di mana semuanya berhubungan dengan research kesehatan di kalangan Masehi Advent hari yang ke-7. Ini itu kelompok yang umurnya terpanjang di dunia tersebut, yang seperti yang di Loma Linda yang kita sebutkan tadi. Lalu dia katakan, ini satu contoh, ya. Apakah di Belanda, di Norwegia, di Polandia, di California, kita lihat pria masih Advent hari ke-7 itu 8,9 tahun hidup di atas umur rata-rata. Norwegia 4,2 tahun, Polandia 9,5 tahun, California 9,4 tahun, wanita 3,7 tahun, 1,9 tahun di Norwegia, Polandia 4,5 tahun, 6,2 tahun di California. Jadi semuanya ini menunjukkan bahwa rata-rata memang kalau masih Advent hari ke-7 menghidupkan pola hidup kesehatan ini secara utuhnya, maka mereka mempunyai umur yang lebih panjang. Sebab ini adalah penelitian secara general. Ada orang yang mengikuti prinsip hidup sehat itu, ada juga yang tidak. Dan kalau yang betul-betul mengikuti prinsip hidup sehat, maka bisa 12 sampai 13 tahun lebih lama. Wah, kadang-kadang 1 hari saja kan sangat berharga. 1 minggu itu berharga, apalagi sampai 12-13 tahun. Wah, bisa melihat anak-anak atau cucu-cucu kita untuk berhasil dan sebagainya. Sebab itu penting mempunyai pola hidup yang sehat. Lalu ini Dr. Fraser yang mengumpulkan data-data, dia adalah ahli research. Dia selalu yang mengadakan interview dan melihat bagaimana caranya orang menghidupkan hidup sehat. Dia katakan rata-rata orang Advent hidup 4-10 tahun lebih lama dari rata-rata orang California. Ini yang membuat orang Advent salah satu kelompok dari bangsa yang mempunyai umur yang terpanjang, yang kita katakan
di dalam blue zone, ya. Iya, Iya. jadi sampai disebut bangsa yang mempunyai umur yang terpanjang, yaitu maksudnya kelompok ya daripada manusia yang punya usia yang panjang ya, bisa sampai 4 sampai 10 tahun, bahkan saya sebutkan tadi bisa 13 sampai 14 tahun. Ya. Oke. Nah, Nah, sekarang ini bagaimana penelitian daripada Harvard University? Melihat penelitian ini semua, maka Dr. T. Oberlin dari Harvard University katakan perpanjangan kehidupan pada umur dewasa dengan cara ini, yaitu prevention, ya, mempunyai pola hidup yang sehat, adalah jauh lebih besar dari semua usaha untuk memperpanjang umur yang dilakukan selama 6 tahun terakhir ini. Jadi kalau umpamanya kita sudah di ICU, ya cobalah pakai ventilator, apa semua bisa hidup dan sebagainya. Tapi lebih bagus dengan prevention ini. Ya, dan kalau ada vaksinasi ya seperti di COVID ini, ambil vaksinasi sebab itu akan menolong untuk mempertahankan kehidupan kita ini. Jadi memperpanjang kehidupan dengan cara menghindarkan untuk sakit. Jadi dengan demikian kita bisa menghindarkan akan penyakit itu ya daripada mengobatinya. Kemudian kita coba lihat ini salah seorang pemimpin dari Kanada. Ya, Sidney Katz, dia di tahun 1980. Dia katakan saya mempunyai anjuran untuk memperbaiki kesehatan bangsa Kanada dan pada saat yang sama menurunkan miliaran dolar ongkos pengobatan setiap tahun. Saya rasa kita harus pelajari pola hidup orang Advent dan mencari cara yang terbaik untuk memujuk khalayak ramai untuk paling sedikit meniru cara kehidupan orang Advent. So, dia sudah lihat bagaimana ini longevity, ya, manula ini terdapat pada kelompok orang Advent di California yang disebut dengan blue zone ini. Jadi dengan demikian maka umurnya akan jauh lebih panjang, kemudian sehat ya, tidak perlu harus masuk rumah sakit sehingga menghemat biaya pengobatan ya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh mantan direktur jenderal daripada World Health Organization. Ini Dr. Margaret Chan, dia katakan bahwa non-communicable disease atau kita sebut dengan NCD, mainly heart disease, stroke, cancer, diabetes, and chronic respiratory disease are among the most pressing public health challenges of the future. Jadi disebutkan adalah penyakit yang tidak menular dan umumnya adalah dalam hal ini penyakit jantung atau stroke, kanker atau diabetes ataupun juga penyakit pernapasan yang kronis adalah di antara masalah public health yang akan merupakan suatu tantangan di masa depan, dan bukan hanya masa depan sekarang ini ya, sudah ada dengan sendirinya di samping akan coronavirus ya. Jadi ini bicara waktu dahulu kala ya. Jadi kita lihat bagaimana WHO ini mengatasinya ya. Ini tahun 2004 WHO adopted global strategy on diet, physical activity and health yang terkenal dengan GSDPAH. Nah, mereka itu memberikan penanganan terhadap non-communicable disease ini berdasarkan Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC, which dia menarik perhatiannya adalah 3 perkara. Orang nggak boleh merokok. Kalau merokok itu menyebabkan kemungkinan untuk dapat serangan jantung, stroke dan sebagainya ya. Unhealthy diet. Jadi nutrisi yang sehat, yaitu nomor 2. Dan kemudian yang ketiga adalah physical inactivity. Jadi jangan nggak mau malas-malas, nggak mau bergerak badan. Mau bergerak ya. Jadi dia punya tubuhnya itu tidak dibawa untuk gerak badan misalnya. Jadi itulah 3 perkara yang menjadi program daripada WHO pada waktu itu. Nah, sekarang kita lihat ya, kita sebagai orang Advent kan kita percaya kepada Nabiya Ellen G. White ya. Nah, pada waktu itu dia telah menuliskan ada ini natural remedies. Kita katakan pure air, sunlight, sleeplessness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies ya. Jadi ingat bahwa kita perlunya akan udara bersih, kita perlu sinar matahari, perlu pertarakan, perlu istirahat, perlu gerak badan, kita perlu makanan yang tepat, kemudian penggunaan air dan percaya kepada kuasa ilahi. Jadi ini merupakan disebutkan ini adalah sebagai obat yang benar ya. Obat alamiah. Obat alamiah yang benar, dan itulah yang sesuatu yang terbaik untuk masing-masing kita. Ya. Nah, sekarang kami lihat ini. Ya. Jadi kami dari Departemen Kesehatan di kantor pusat, kita pikir kita kumpulkan ini, lalu kita
buat satu akronim supaya gampang. Saya ingat sekali ini, kita baru selesai memberikan penataran di Bethlehem untuk para dokter-dokter. Kemudian kami mengambil trip jalan pergi ke Cape Town untuk ICP atau Ini di International Afrika Selatan, untuk menghadiri International Commission for the Prevention of Alcoholism. Jadi waktu itu kami naik satu auto, kami bilang bagaimana caranya ya? Coba kita bikin akronim yang gampang orang ingat. Maka inilah yang disebutkan dengan acronym celebration. Ya, Anda lihat ini bukunya. Ini bukunya dan kebetulan Catherine salah satu pengarang. Ya, karena ini ada 4 kan, ada 12. Jadi kami 4 orang ya. Ada Dr. Ellen Handy Syke dari dari Kanada, Dr. Fred Harding dari Amerika, Dr. Peter Landers dari South Africa, dan kebetulan saya yang dari Indonesia menjadi salah satu dari pengarang ini. Jadi masing-masing kami mempunyai 4 bagian yang kami harus bicarakan, 3 bagian yang kami harus bicarakan. Jadi apakah kita akan bahas? Ya, jadi kita lihat ini C adalah choices, E exercise, liquids apa. Kita secara cepat ya lihat ini temperance dan optimism, nutrition dan social support. Anda lihat ada 3 ini, exercise yang kuning itu ya atau gerak badan, temperance adalah pertarakan ya nggak boleh merokok dan sebagainya, dan nutrisi itulah yang dikatakan oleh WHO sebagai cara menangani NCD atau non-communicable disease. Sedangkan kita dapat lihat kan di sini penjabaran ini jadi 12 ya, 12 cara untuk menghindarkan atau mempunyai hidup yang sehat ya. Jadi kita mempunyai yang lebih lengkap daripada ini. Yeah. Nah, sekarang kita perlu menghidupkan seluruh resep acronym celebration itu untuk mengurangi risiko non-communicable disease ya. Yeah. Tapi ada orang katakan, dia sudah vegetarian kok mati juga dia. Ya, memang itu adalah satu lie, satu penipuan yang setan katakan di dalam Kejadian 3:4. Ye shall not surely die. Ya, dikatakan kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Itu adalah penipuan daripada setan. Padahal oleh sebab berdosa maka mereka sudah akhirnya mati. Nah, dalam hal ini maka kita harus ingat ya apa yang dikatakan oleh Ellen G. White dalam My Life Today halaman 125. Dia katakan kita nggak usah takut mati ya, sebab kita lihat ini, a pure healthy life is most favorable for the perfection of Christian character and for the development of the powers of mind and body. Jadi dengan demikian maka kehidupan yang sangat sehat itu adalah sangat mendukung untuk kesempurnaan di dalam tabiat dan juga dalam pengembangan daripada tubuh dan pikiran dengan baik. Jadi inilah yang menyebabkan kita sangat excited ya untuk mempunyai pola hidup sehat. Sebab ini karakter itu disiapkan bukan hanya untuk di dunia ini tetapi di dunia yang akan datang. Itu artinya untuk selama-lamanya. Sebab kalau kita hidup hidup sehat. Bolehlah 10 tahun hidup atau 20 tahun hidup. Habis itu kan mati juga. Tapi kalau dengan ini quotation ini kita lihat bahwa kalau kita hidup sehat, kemungkinan kita untuk mengembangkan tabiat Kristus itu lebih hebat, lebih kemungkinan lebih besar, sehingga akhirnya kita disediakan untuk masuk dalam kerajaan surga. Makanya kita semangat. Itulah sebabnya kita coba lihat misalnya sekarang untuk misalnya C, yaitu tentang choice, yaitu pilihan. Apakah mau berolahraga atau tidak, itu kan pilihan kita. Apakah kita mau tidur cukup atau tidak, itu kan pilihan kita. Apakah mau makan makanan sehat atau tidak, kita punya pilihan. Apakah mau minum air secukupnya atau tidak, itu juga pilihan kita. Kemudian apa kita mau melayani orang lain atau tidak, itu juga satu pilihan. Jadi ini choices itu tergantung kepada kita. Nah dikatakan di sini ini Dr. William Jennings Bryan dikatakan destiny is no matter of chance, bukan secara kebetulan it is a matter of choice, adalah pilihan kita. It's not a thing to be waited for, it's a thing to be achieved. Jadi jangan kita tunggu mudah-mudahan kita sehat, tapi kita nggak mau memilih kehidupan yang sehat, mau memilih makanan yang sehat, mau memilih untuk gerak badan yang atau tidak gerak badan. Itu semua tergantung kepada kita. Jadi kita mempunyai pilihan untuk sehat atau tidak. Kami bersyukur oleh sebab kami mempunyai pilihan yang baik sehingga dalam usia 70-an ini masih tetap boleh bisa berbicara. Tetapi banyak teman-teman kami yang sudah lama mendahului dan itu sering berhubungan juga dengan pilihan dan pola hidup. Sebenarnya kita lihat. Nah,
Ingatlah dalam perkara Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya sayang sekali ya, baru jadi vegetarian 53 tahun lalu ya. Tidak seperti anak kami atau yang sudah vegetarian sejak lahir, atau cucu kami yang vegetarian dari kecil ya. Tapi jadi saya itu senang sekali makan ayam. Dan aduh, kalau lihat itu ayam tuh, aduh, apalagi pigeon ya, apa namanya, burung dara ya, merpati. ya, saya suka sekali di Medan itu, waduh, pergi ke restoran selalu sama papa ini. Jadi tetapi kalau sudah jadi vegetarian itu saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah saya mempunyai pilihan yang tepat, dan semua itu hanya bisa dengan pertolongan Tuhan. Sekarang jadi akhirnya sudah otomatis itu. Kalau lihat gitu, oh sudah nggak usah makan ya. Sampai anak cucu kami itu, oh, we don't eat that kind of food. Sebab dia sudah dari kecil, sudah dari lahir dari bayi tidak makan makanan daging, vegetarian. Baik, soal makanan itu nanti kita akan bahas dengan lebih dalam ya. Kenapa sampai makanan vegetarian adalah yang terbaik ya. Tetapi kita mengetahui bahwa mungkin juga masalah kita bukan hanya soal makanan. Mungkin masalah rokok, masalah olahraga. Segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya segala pola hidup sehat ini hanya dapat berkembang, dapat kita laksanakan dengan kalau kita Tuhan. menggunakan pertolongan Tuhan. Banyak berdoa dan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa boleh tetap sehat senantiasa. Okay. Oleh sebab itu, untuk mempunyai keluarga yang sehat, ya, marilah kita lakukan seluruh prinsip-prinsip celebrations, akronim celebrations sebagai satu paket resep kesehatan, termasuk membuat pilihan yang tepat. Choice, biarlah kita mempunyai choice yang terbaik, sehingga akibatnya kita dapat mempunyai keluarga yang sehat ya. Jadi keluarga yang sehat dan bahagia, penuh sukacita, damai sejahtera, bukan hanya kebetulan, tetapi itu adalah sesuatu perkara yang merupakan pilihan di mana kita sama-sama memperkembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga kita dapat mengembangkan tubuh yang sehat dan kita boleh tetap kuat dan tetap mempunyai kemesraan rumah tangga sampai di hari tua. Jadi inilah yang kami ingin present, hadapkan kepada para pemirsa sekalian. Ini perlu beberapa episode. Oleh sebab celebration itu cukup panjang sekali, tetapi tiap-tiap bagian ini sangat penting dan kami rasa sangat perlu untuk memberikannya ini supaya semua pemirsa boleh berbahagia senantiasa. Baik, sekarang kita tiba kepada masa tanya jawab. Dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasannya, nah ini kan luar biasa ya. Ini baru intronya saja udah seperti ini. Sudah menarik ya. Luar biasa ini baru memang. Intro nih, belum hal-hal yang dalam ya, yang detail. Karena memang ini kita hadapi ya di dalam kehidupan kita. Pagi, siang, sore, orang tua, anak-anak, semua orang menghadapi ini. Ya kesehatan ya. Semua orang harus berjuang untuk sehat. Dan karena memang yang membuat salah satu hidup sehat itu adalah makan. Itu kan kebutuhan primer. Jadi ini pembahasan yang sangat bagus ya, jadi supaya orang tahu makan seperti apa yang membuat saya sehat kan. Jadi ini pembahasan walaupun masih pendahuluan ya. Baik. Jadi terima kasih untuk pembahasannya Pendeta Kuntaraf. Kembali diingatkan kepada para pemirsa Hope Channel Indonesia, apabila saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk kirimkan pertanyaan saudara. Kirim ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirim melalui akun media sosial daripada Hope Channel, melalui Facebook ataupun juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada dan juga pertanyaannya. Jangan ragu-ragu. Mungkin bukan pertanyaan mengenai pembahasan malam ini. Kalau saudara juga ingin mempunyai pertanyaan mengenai rumah tangga, silakan kirimkan pertanyaan saudara. Dan sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Apa engkau susah dan penat
dalam gelap adalah terang pada juru selamat, dan hidup limpah tetap. Sabdanya takkan pernah gagal, percayalah kepadanya. Pergi ke dunia yang telah menyangkal, kabarkan Injil kekal. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Dalam terang kemuliaannya. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini telah masuk beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan untuk dijawab oleh narasumber kita. Pertanyaan yang pertama, Shalom Pendeta, saya sedang menderita sakit diabetes saat ini dan saya menyesal karena pola hidup saya tidak sehat sebelumnya, makanya saya sakit seperti ini. Apa saya sudah terlambat jika saya mau hidup sehat sekarang? Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, apa terdengar? Kami tidak bisa dengar. Oh, suara. Suara Leo yang kedengaran, tetapi suara Fitri nggak kedengaran nggak sama pernah sekali. kedengaran dari awal. Oke, sambil menunggu diperbaiki oleh tim kita yang ada di control room, saya akan bacakan ulang pertanyaannya, Pendeta. Shalom, Pendeta. Oke. Saya sedang menderita sakit diabetes saat ini dan saya menyesal karena pola hidup saya tidak sehat sebelumnya, makanya saya sakit seperti ini. Apa saya sudah terlambat jika saya mau hidup sehat sekarang? Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Bagaimana? Mungkin saya harus ceritakan pengalaman pribadi. Makanya dikatakan bahwa penyakit NCD atau non-communicable disease itu termasuk diabetes ditangani dengan pola hidup sehat. Tadi kita sudah terangkan. Nah ini saya mau silakan aja Jonathan kasih tahu bagaimana dia yang sudah menderita pre-diabetic akhirnya bisa sembuh. Jadi begini, ya.
kita mengetahui bahwa orang yang vegetarian sekalipun, ya, kalau tidak bertarak dalam jumlah makanan, itu bisa menimbulkan overweight dan diabetes. Jadi saya vegetarian sudah lebih kurang, saya rasa 40-an tahun ya. Enggak, 50 tahun. Oke. Jadi, nah dalam waktu 50 tahun ini ya sebenarnya saya sudah vegetarian tetapi sering makan nasi banyak ya. Banyak sekali. Dan nasi itu kan setiap karbohidrat itu menyebabkan menjadi gula di dalam tubuh kita, dan itu yang menyebabkan diabetes tinggi. Jadi waktu saya kaget waktu diperiksa oleh dokter ya, ternyata bahwa saya punya A1C itu adalah 7,6. Wah, ini sudah termasuk diabetik ya. Kemudian apa yang dibuat? Dia langsung mau kasih obat. Saya tidak mau makan obat ya. Apa yang saya buat? Langsung saya kurangi berat badan. Ya, kurangi berat badan dengan olahraga, makanan dibatasin, kemudian saya tidak makan nasi untuk beberapa bulan, ya, kemudian saya hanya makan buah-buahan, sayur-sayuran ataupun protein dan sebagainya. Maka waktu pertemuan berikut sudah menjadi 6,7 dia punya A1C. Tapi masih diabetik ya. Kemudian akhirnya turun menjadi 6,5, menjadi 6,3, yang terakhir adalah 6. Oke. Jadi dengan pola hidup sehat, dengan memilih makanan yang tepat dan juga jumlah yang tepat, maka Anda bisa sembuh. Dulu saya teringat, ya, mertua saya sebagai dokter selalu katakan bahwa sekali diabetes tetap diabetes. Jadi selalu pakai obat selalu. Ya. Memang itulah kita punya pelajaran waktu di kedokteran dulu. Once you are diabetic, you always a diabetic. Tapi ini perkembangan ilmiah yang menyatakan bahwa good healthy lifestyle, pola hidup yang sehat dapat reverse, dapat mengembalikan diabetic cases ini adalah sesuatu yang benar-benar telah terbukti. Oke, jadi ini satu perkara yang sangat penting. Jadi untuk saudara yang bertanya ini, saya ingin berikan beberapa anjuran. Oke, jadi rubah pola hidup, ya, banyak olahraga, kemudian tidur cukup, kemudian makan makanan yang sehat, ya, dan hindarkan terlalu banyak karbohidrat. Itu poin yang sangat penting sekali. Kemudian bisa sekali-sekali ada satu istilah yang sering kita gunakan, yaitu intermittent fasting, ya, yaitu puasa secara intermittent. Puasa yang tidak 24 jam misalnya, tetapi Anda mulai makan pada jam 12 siang, kemudian itu pertama, kemudian yang kedua adalah mungkin jam 5 ya sore, kemudian membiarkan itu perut istirahat ya untuk 20 jam. Ya, itu sering kita sebut dengan intermittent fasting. Ada juga yang sampai 24 jam sama sekali puasa. Kemudian membiasakan itu dengan menggunakan pola hidup yang sehat, maka banyak orang yang sembuh. Ya. Kemudian kalau Anda makan buah-buahan, buah-buahan juga mengandung banyak gula. Ya, ambillah buah-buahan hanya makan pagi hari, dan itu sebelum makan yang lain. Ya, jadi kalau Anda mau makan jam 11 ya makan buah-buahan dulu, dan sesudah itu setengah 12 baru makan. Itu kalau ikuti dengan intermittent fasting ya. Maka Anda akan perhatikan bahwa gula darah Anda itu makin lama makin membaik ya, makin menurun ya. Dan berat harus dikurangi ya. Jumlah makan, kemudian nasi ya. Sekarang kita jarang-jarang makan nasi. Kita makan cauliflower rice. Di sini ada apa yang disebut cauliflower. Tetapi kalau Anda susah dapatkan cauliflower, biasanya mungkin di supermarket ada. Tetapi cauliflower itu warnanya putih, jadi seperti nasi. Parut aja. Anda parut saja itu, ya. Kemudian Anda masak jadi dibikin goreng, nasi goreng.
misalnya. Ya, jadi persis nampaknya putih ya, tapi Putih ya. tidak rasa seperti nasi ya. Tetapi ternyata Anda bisa mengurangi karbohidrat untuk 85%. Iya. Jadi, wah, saya bisa bicara banyak sekali, tapi mungkin banyak pertanyaan yang lain. Tetapi prinsipnya ialah benar pola hidup sehat bisa mengubah Anda sampai Anda bisa bebas dari diabetes. Ya, sampai dokter dari Jonathan ini mengatakan, wah, saya betul-betul salut, Anda betul-betul mempunyai kegigihan untuk bisa menahan ya, untuk tidak makan, turun berat badannya dan ini. Tapi lagi-lagi saya katakan, pakailah Filipi 4 ayat 13. Saya bisa lakukan semua itu dengan pertolongan Tuhan. Mau makan, Tuhan berdoa. Janganlah sampai saya mau terjerumus dengan penggodaan untuk makan ini. Akhirnya Jonathan yang suka makan nasi, perut nasi, katanya Indonesia perut nasi ya, itu bisa dia kalahkan sampai nggak makan nasi. Tiap hari kami timbang badan. Jadi itu akan menolong Anda. Jadi jangan khawatir yang bertanya ini. Anda bisa belum terlambat untuk mempunyai pola hidup yang sehat. Jadi kalau dibilang 6 tahun yang lalu berat badan saya itu adalah 193 pounds. Ya. Jadi kita sebutkanlah kalau misalnya dalam kilo, artinya saya pernah sampai 95 kilo. Kemudian waktu sesudah 2 tahun itu berbeda, turunnya sampai kepada hitunglah 85. Kemudian akhirnya menjadi di bawah 80 kilo. Ya. Jadi akhirnya menjadi 78. Ya, atau 77-78 ya. Jadi orang-orang lihat saya, loh kok kurus ya, oh lebih sehat ya. Jadi kembali pola hidup sehat penting sekali sampai Anda bisa bebas dari diabetes ya. Tetapi harus jaga kita punya selera. Baik, terima kasih ya. Ini menarik ini. Bagus Karena sekali. saya juga pencinta nasi, terutama kalau makan siang, itu saya banyak sekali. Nah, saya mau tanya nih sebelum pertanyaan yang ini, mumpung ada pendeta dan ibu dokter di sini. Sebenarnya kalau meninggalkan nasi 100% mungkin saya agak susah, pendeta dan ibu pendeta. Tapi ada takaran nasi yang pas ya, yang ideal gitu. Gimana pendeta? Memang kita perlu karbohidrat. Iya, perlu tapi dari makanan lain pun ada karbohidrat. Kalau Anda makan tahu misalnya ada karbohidrat di situ, ya. Di samping ada minyak protein dan sebagainya. Kemudian kalau Anda makan, kita kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sayuran itu misalnya artinya brokoli ya, itu karbohidratnya ada di situ. Sebetulnya kita tanpa nasi juga bisa ya, sebab kita memang tubuh kita memerlukan karbohidrat. Namun kalau masih akan tetap makan nasi ya dibatasinlah makan nasinya ya. Jadi kalau dulu 1 piring penuh atau ada yang sampai 3 piring bumbung lagi, banyak lagi begitu. Saya lihat, aduh, betul-betul memang kalau orang Indonesia perut nasi memang betul-betul. Tapi saya bisa. Itulah saya perut nasi, sebab saya asal Indonesia. Betul. Namun dikurangi ya, itu akhirnya jadi beberapa sendok ya, dan kadang-kadang kami hanya makan nasi ya, hanya 1 minggu 1 kali ya. Itulah sebabnya mereka bikin cauliflower rice di sini supaya kelihatannya seperti nasi putih, tapi kita bisa bikin nasi goreng, kita bisa bikin pizza dengan cauliflower ini. Jadi kalau sekiranya tidak ada di Indonesia cauliflower rice, Anda bisa beli sendiri cauliflower yang putih itu dan parut dia kelihatan seperti kecil-kecil ya, seperti kayak nasi. Nah, bisa bikin cauliflower nasi goreng ya, bukan nasi goreng, cauliflower goreng ya. Ya, tetapi ada cauliflower rice baik, ya. Dan cukup. bisa bikin pizza juga dengan cauliflower, bukan dengan tepung. Ya. Iya. Dan sekarang lebih banyak berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa karbohidrat sementara itu penting, tetapi kelebihan karbohidrat itu memang berbahaya. Iya, dan bisa jadi ke lemak dan sebagainya. Iya, jadi makin lama makin gemuk dan sebagainya. Sebab itu ya, sesuatu yang vegetarian ya, sesuatu perkara yang sehat ya,
Tapi too much is too no good. much is not good. Yang terlalu banyak air, nanti kita akan kasih tahu, terlalu banyak air pun nggak bagus, kurang air nggak bagus ya, terlalu makan banyak pun nggak bagus, biarpun vegetarian, terlalu kurang makan juga nggak bagus, menjadi malnutrisi. Jadi semua, makanya dikatakan 8 resep obat yang alamiah itu ada termasuk pertarakan, ya, harus bertarak dalam semuanya. Kepada yang bertanya ini, mungkin Anda sudah ikuti, sudah pakai obat mungkin ya, ya. Mungkin sudah pakai insulin dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan dengan pola hidup maka Anda bisa bebas dari insulin. Ya. Tetap dimonitor juga dimonitor oleh dokter, dia punya kadar makin lama makin melemah dan sebagainya sampai bebas dari insulin. Sebab kalau orang pakai insulin, kecenderungannya makin lama makin bertambah. Ya. Dan ada insulin, apa yang dikatakan insulin resistancy. Jadi dia tidak tahan lagi. Jadi dia harus naikkan kadarnya Dosisnya. itu untuk mengatasi ini. Iya. Oke, Baik. terima kasih. Terima kasih banyak untuk informasinya, Pendeta dan Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar saat ini? Sudah sekarang terdengar Baik. sekarang, cukup Baik. merdu. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Rumah tangga saya ribut terus dan buat stres. Padahal saya mau hidup sehat, Pendeta. Tolong bantu saya. Terima Wah, kasih. Ini agak repot ya. Silakan. Silakan Pendeta dan Bisa. Ibu. Ini memang kalau Anda tidak mau stres, ya dengan sendirinya Anda harus siap untuk mempunyai rumah tangga yang jangan ribut terus. Cari Untuk persoalan. itu maka prinsip Alkitab yang kita pernah berikan, kalau ribut itu kena siapa yang jadi sumber ribut, ya. Ya. Anda harus ambil keputusan, Anda harus memilih untuk tidak menjadi sumber ribut. Ya, kadang-kadang saya tidak tahu apakah Anda ini adalah laki-laki atau perempuan. Ya, kadang-kadang istri ngomel, suami atau suami marah, istri ngomel. Ya, jadi kalau ini adalah Anda, ya, yang suka ngomel atau suka marah, maka Anda yang mulai membatasi, ya, dan batasi bagaimana supaya jangan marah. Tidur cukup, ya, Gerak badan. gerak badan dengan cukup, kemudian itu faktor yang sangat penting sekali. Makanan jangan memberikan satu stimulasi untuk Rasa, Anda untuk marah. untuk cepat marah, ya. Misalnya makanan-makanan daging, ya, ada dalam buku yang kami tulis, buku makanan sehat, bahwa kalau misalnya itu binatang akan disembelih, kan mereka akan Takut, kan? dan mengeluarkan banyak adrenalin. Dan adrenalin itulah yang kita makan, jadi itu menyebabkan kita mempunyai temperamen lebih tinggi. Ya. Oke, jadi kecenderungan untuk marah. Jadi Anda harus memilih untuk mempunyai rumah tangga yang baik. Jadi, kemudian kalau Anda adalah pihak yang menyambut, artinya bukan Anda sumber kemarahan, maka Anda gunakan kembali kepada Amsal 15 ayat 1. Sahut yang lembut. Sahut yang lembut itu memadamkan kegeraman. Ya. Jadi bagaimanapun Anda punya suami atau Anda punya istri, saya tidak tahu siapa yang bertanya ini, laki-laki atau perempuan. Ya, bagaimanapun dia mau coba bikin stres, yaitu marah, Anda senyum saja. Anda ingat Anda tidak mau stres, ya. Sahut, ya sayang, gitu aja kok marah. Ya. Ayolah kita selesai, kita carilah jalan keluar, ya. Ya, jadi kita coba jalan keluar, ya. Kita tidak mau oleh sebab ini kita jadi umurnya diperpendek. Jadi tanggapi akan artinya jangan reaktif, ya, kita harus proaktif. Ya. Oke, ini satu hal yang sangat penting sekali yang ditekankan, ya, bahwa kita jangan reaktif, ya. Jadi kalau orang marah, reaksinya marah lagi, wah, kalau reaksi marah itu artinya Anda reaktif, ya. Tetapi Anda proaktif, ya. Apapun orang marah, tenang saja, ya. Ya sayang, kemudian, ya, walaupun marah,
I still love you anyway. Aku udah jawab. Jadi marilah kita atasi bersama-sama. Jadi kalau Anda minta pendapat saya, maka jangan reaktif, ya. Jangan Anda menjadi sumber daripada kemarahan ataupun stres itu, ya. Kemudian kalau Anda mendapatkan satu aksi, jangan reaksi, tetapi Anda proaktif, ya. Maka suasana akan tetap cool down, ya. Tetap tenang, ya, maka tidak terjadi perang Armageddon dalam rumah tangga. Baik, terima kasih, jawaban yang bagus sekali ya, betul itu. Terima kasih. Pertanyaan berikut. Apa umur panjang itu karena pola hidup sehat atau anugerah Tuhan? Oh, silakan pendeta Nehemia. Ya, hidup itu anugerah Tuhan, ya. Kita baca di dalam buku Ayub pasal 1, ya. Ya. Jadi bahwa Tuhan yang memberi, ya, Tuhan yang mengambil, ya. Jadi hidup itu adalah anugerah Tuhan. Nah, sekarang pola hidup sehat juga anugerah Tuhan, ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak menerima anugerah Tuhan dengan pola hidup sehat, maka anugerah Tuhan yang merupakan satu kehidupan itu menjadi satu hal yang sangat, artinya, dibatasin. Mungkin kita harus bicara tentang apa yang disebut vital force, ya. Vital force, ya, yang disebut tenaga hayat. Ya, tenaga hayat. Jadi, berbeda masing-masing orang. Jadi orang dilahirkan dengan tenaga hayat yang berbeda, vital force yang berbeda. Ada yang dilahirkan dengan vital force yang 100 tahun. Ada yang vital force-nya hanya 80 tahun. Oke. Nah, pola hidup sehat, ya, atau pola hidup, ya, menentukan vital force-nya itu bisa dipertahankan atau bisa berkurang, ya. Nah, saya ambil contoh, seorang yang sebetulnya bisa umur panjang sampai 100 tahun, tapi oleh sebab dia merokok terus 2 pak satu hari, kemudian akibatnya apa? Paru-parunya terganggu, jantungnya terganggu, tekanan darah tinggi, akhirnya umur 60 mati dia. Kenapa? Oleh sebab pola hidup yang salah, yang mengurangi anugerah Allah yang 100 tahun dikurangi. Nah, tetapi ada yang sebetulnya ada yang katakan, saya merokok, artinya saya punya kakek, ya, merokok terus sampai umur 90 tahun masih hidup, ya. Kenapa? Oleh sebab dia punya vital force 120 mungkin, ya. Jadi dia tetap bertahan, tetapi akhirnya yang 120 menjadi 90, ya. Nah, itu penting sekali untuk masing-masing menyadari, ya, bahwa hidup adalah anugerah Allah dan kita harus mempertahankan itu anugerah Allah, ya. Dan pola hidup adalah anugerah Allah untuk mempertahankan anugerah Allah supaya kita bisa tetap bertahan sesuai dengan yang Tuhan anugerahkan. Jadi kembali pola hidup adalah pilihan, ya, tetapi dianugerahkan Tuhan, ya. Ada tambahan sayang? Iya, begitulah, makanya orang sering katakan, aduh, saya ini sudah hidup dengan pola hidup sehat. Malah saya ada satu teman, dia OBGYN juga. Dia katakan, saya sudah hidup sehat kok sampai sakit-sakit begini. Padahal saya punya brother, dia punya abang sendiri, perokok, tapi tidak sakit-sakit katanya, masih hidup sehat katanya. Wah, itulah kita bisa terangkan dengan adanya vital force-nya itu. Tapi jadi vital force berbeda satu orang dengan yang lain. Biarpun dalam satu keluarga. Iya. Ya. Dan kadang-kadang keadaan ibu yang sangat sehat waktu dia pregnant, ya, waktu hamil, itu memberikan kesehatan juga kepada anaknya. Tetapi pada saat persis dia dilahirkan waktu zaman Jepang misalnya, ya, dan mereka kekurangan makanan dan sebagainya, ikut mempengaruhi yang dikandungnya. Ya. Jadi ini adalah istilahnya juga tentang apa yang disebut prenatal influence. Well, mungkin satu waktu kita bisa bahas judul khusus prenatal influence. Ya. Oke. Betul. Ya. Kembali saya dapat ilmu vital force. Iya. Wah, saya baru tahu ini. Wah, boleh juga nanti kapan-kapan dibahas ini. Wah, memang menarik.
Terima kasih Pendeta Ibu Pendeta. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya kerja sampai larut malam sebagai ojek online untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi saya ingin sehat. Bagaimana caranya? Silakan Pendeta dan Ibu. Kasihan juga ya dia harus kerja sampai malam. Ya. Wah. Pilihan Anda. Jadi Anda akan katakan ya bahwa terima panggilan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Itulah choice Anda. Jadi Anda terima ojek ya, tetapi Anda berikan jamnya ya. Itu kenapa ya? Orang kurang tidur itu mempengaruhi akan tubuhnya. Coba bagaimana penelitian dari para perawat yang selalu kerja malam? Iya, yang selalu kerja malam itu kemungkinan untuk dapat cancer itu sangat luas. Kita nanti akan bicarakan lebih lanjut waktu kita bicara bahagian daripada rest atau istirahat ya. Tapi secara keseluruhan bahwa kita manusia kan malam sudah tiba, tidak ada orang yang kerja. Kita harus jangan kerja malam. Makanya pun kalaupun di rumah sakit orang kerja malam itu dia rotasi, ya. Jadi tidak selalu kerja malam, dia rotate. Ini hari kerja malam, tuh kemudian minggu depannya adalah kerja siang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang yang kerja malam itu dia punya T-cells itu akan sangat rendah. Tapi yang sedihnya di Amerika ini banyak pendatang-pendatang, ya. Mereka mau kerja malam karena apa? Dikasih uang. Gajinya lebih besar per jam. Jadi orang pikir wah biarlah ini. Ya sebab orang itu tahu yang orang warehouse itu tahu bahwa kalau kerja malam itu dia punya kesehatan akan menurun. Jadi dikasih lebih banyak supaya mereka bisa bayar rumah sakit, bisa bayar untuk mereka operasi, kanker dan sebagainya. Jadi kita harus lihat ya, cerdas, lebih bagus hidup sederhana, tidak terlalu banyak uang tapi sehat daripada banyak uang tapi sakit-sakitan. Ingat tadi survei daripada majalah sukses itu mengatakan bahwa kesehatanlah yang simbol sukses yang tertinggi. Jadi mudah-mudahan Anda yang bekerja sebagai ojek online ini bikin pilihan ya. I have a choice. Saya mau punya pilihan. Oke, saya mau kerja tapi sampai jam 10 kita sudah mesti tidur. Ya. Jadi kembali kepada penelitian menunjukkan bahwa mereka para perawat yang kerja malam, selalu kerja malam, maka kemungkinan mendapatkan kanker itu adalah jauh lebih besar, 4 kali lipat. Ya. Jadi berhati-hati ya. Kita perlu istirahat. Ya. Istirahat pada waktu yang tepat. Nanti kita akan terangkan dengan lebih jelas. Bahas, ya. Ya. Oke, terima kasih. Oh. Baik, pertanyaan berikut, Ibu Pendeta Kuntaraf mau tanya, ini karena Ibu Pendeta dokter nih. Apa benar penyakit kanker disebabkan karena sering makan makanan yang dibakar, seperti sate, waduh enak banget ini ya, ikan bakar, barbecue, dan lain-lain. Ini enak-enak semua ini. Gimana? Ya memang betul. Ibu Pendeta silakan. Ya, memang salah satu faktor ya adalah dengan yang bakar-bakar itu. Sebab bakar-bakar itu menyebabkan karsinogen. Ya, kita akan bahas nanti lebih lanjut bagaimana bakar 1 pound barbecue itu adalah setara dengan 600 asap batang rokok ya. Kalau batang rokok itu kan ada menyebabkan tar atau tar ya, itu carcinogenic. Jadi kalau tar itu dihapuskan ke kulit Anda, maka kulit Anda itu akan dapat jadi cancer ya. Itu memang benar memang ini. Tetapi bukan itu saja salah satu faktor, dan kanker itu banyak sekali faktornya. Banyak faktornya. Malahan kami menulis satu buku mengenai kami ada tulis buku mengenal dan menghindarkan kanker. Itu baru terbit 2 tahun yang lalu. Oke. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan kanker. Ya, itu adalah hubungannya dengan DNA semua. Ya. Tapi salah satu juga benar ini adalah karena makanan yang dibakar-bakar ini. Dan memang betul Leo, apa yang kamu katakan itu, wah ini enak-enak. Segala sesuatu yang enak itu sebenarnya nggak sehat loh. Sampai ya, sedangkan cucu kami yang kecil, kita pergi ke shopping, dia bilang, wow, Oma,
this is so good katanya. But it's not healthy, Oma. Dalam hati saya, aduh dia umur 8 tahun tapi dia sudah tahu bedakan bahwa ini yang manis-manis, yang banyak gula, ya memang kelihatan enak tapi tidak sehat. Makanya ya kita kalau hari raya, ulang tahun atau apa kita masih juga memberikan kue ya banyak gula tapi dia hanya makan sedikit dan yang sebagainya itu dia buang. Jadi memang yang enak itu selamanya tidak sehat ya. Tetapi kembali sebetulnya enak itu adalah relatif. Ya. Kita harus belajar untuk latih kita punya selera, oke? Sehingga sesuatu perkara yang sederhana itu terasa enaknya. Jadi makan kangkung pun, oh enak sekali nih kangkung, oke? Jadi banyak orang yang oleh sebab seleranya sudah terlatih dengan daging atau ikan, jadi seakan-akan kalau tanpa daging dan ikan tidak enak. Padahal ya kacang-kacang, sabar, kita boleh rasakan bagaimana enaknya itu. Ya. Terus terang saya dulu kalau makan avokat, ya di Indonesia kan selalu waktu makan avokat itu pakai susu manis, gula Jawa. Ya saya nggak bisa makan itu nggak tanpa ini. Tapi sekarang sudah terlatih tanpa gula Jawa, makan avokat itu enak juga. Sedap sekali makan avokat begitu saja tanpa gula. Tanpa gula, tanpa susu manis sudah. Jadi memang taste bud itu harus dilatih, ya. Dan mudah-mudahan dengan taste bud yang telah terlatih kita akan dapat memilih makanan yang sehat. Baik. Wah, ilmu yang penting sekali nih. Terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, kenapa beberapa tahun belakangan ini banyak sekali orang-orang yang sakit dengan penyakit yang sangat berat? Sakit jantung dan kanker, baik pria ataupun wanita, padahal rajin olahraga. Bagaimana tanggapannya? Silakan Pendeta dan Ibu. Sebab tidak menghidupkan seluruh pola hidup sehat ya. Ini saya katakan pada olahraga. Banyak orang yang olahraga rajin setiap hari, tapi makan dagingnya banyak sekali. Pergi steak ya di restoran. Jadi itulah sebabnya saya katakan bahwa akronim celebration ini harus dihidupkan secara seutuhnya. Jangan hanya berolahraga saja. Atau jangan juga hanya makanan vegetarian aja, tapi seluruhnya harus dihidupkan. Dan ini rajin olahraganya pun saya kadang-kadang ada pertanyaan. Sebab kadang-kadang di Indonesia orang olahraga misalnya badminton. Kapan? Ya badminton. Sekali seminggu. Sekali seminggu. Ya. Justru kita memerlukan olahraga, artinya tidak perlu harus badminton dengan keras banyak keluarkan tenaga, tetapi jalan kaki saja. Murah, meriah, tidak keluarkan beli raket dan apa semuanya. Itu yang dikatakan oleh Nyonya White. Nanti kita akan baca bagaimana dikatakan walking is the best exercise. Brisk walk. Jadi kami pun jalan setiap hari 1 jam. 1 jam. Iya. Dan kami pakai ini apa namanya Fitbit. Ya. Jadi tadi malam kebetulan saya hitung sampai 15.000 step. Ya. Okay. Tapi 10.000 sudah cukup. 10.000 sudah bagus. Ya. Oke. Jadi 15.000 itu berarti bahwa kadang-kadang kalau saya tidak mau diam misalnya lihat CNN, artinya lihat news, dia begitu saja duduk, nggak ada waktu tuh gitu, tapi sambil lari-lari di tempat. Sampai cucu kami bilang, Opa, why do you have to run always when you are standing in front of the television? Dia bilang. Jadi itu bergerak dan sebagainya. Jadi itu harus dibuat setiap hari, oke? Jadi jangan olahraga hanya seminggu sekali. Nanti kita bahas tentang masalah olahraga. Kebetulan kami tulis buku juga mengenai olahraga sumber kesehatan itu beberapa tahun yang lalu. Kita bahas 30 keuntungan olahraga. Jadi masalah makanan, kebiasaan orang yang kurang tidur, ya mau tidak mau kan daya tahan tubuhnya lemah, jadi kemungkinan mendapatkan kanker itu besar. Ya. Orang yang banyak makan oleh sebab kalau disebutkan itu penyakit jantung. Jadi kenapa sekarang makin banyak? Itu pertanyaannya. Oleh sebab makin banyak orang yang melupakan pola hidup sehat. Dulu ya orang kan
pergi kerja jalan kaki, ya. Sekarang naik Kemudian mobil. kerja memacu dan sebagainya. Sekarang pergi dengan mobil, ya hanya duduk, ya. Nggak ada olahraga. Kurang olahraga. Jadi Kemungkinan sakit NCD, sakit, ya, iya. non-communicable disease. Ingat itu. kemudian makanan, ya, itu banyak makanan-makanan yang Fast food. fast food, Ya. ya, fast food, goreng-gorengan. Jadi semua itu memberikan suatu pengaruh kepada Kesehatan kesehatan tubuh kita sehingga lebih mudah untuk sakit. Dan sakit yang disebutkan ini ya adalah sakit Non-communicable NCD itu, ya. Termasuk diabetes, sakit jantung, sakit stroke, kanker, dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan sudah menolong. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, mana yang lebih baik? Minum air putih es atau dingin atau air putih hangat? Wah, silakan. Pendeta dan ibu pendeta. Ini berguna juga buat saya. Ini juga kita, Iya nih. ini juga kita akan bahas nanti di waktu bicarakan mengenai liquid atau cairan. Oke. Memang kalau kita minum air es, kita punya tubuh harus konversikan temperaturnya sesuai dengan temperatur tubuh kita. Ya, jadi lebih bagus minum air yang normal panasnya, yang suhu kamar, ya. Itu tidak akan menyebabkan kita punya tubuh untuk mengkonversikan, ya. Dan Atau itu yang hangat itu adalah bagus. Tadi saya minum 3 gelas hangat botol pagi-pagi, hangat, ya, itu bagus. Kemudian 1 gelas saya masukkan air hangat dengan jeruk lemon Ya, jeruk nipis, jeruk nipis gitu, ya. Jadi itu memberikan daya tahan tubuh yang cukup baik, ya, sebab mengandung banyak vitamin C, ya. Jadi biasa di pagi hari saya minum 4 gelas. Ya. Jadi tapi yang terbaik adalah yang suhu kamar, ya. Room temperature water, ya. Kalau pagi itu baru bangun tidur saya minum air hangat supaya gampang ke belakang lah ya, mohon maaf ya, kita gampang ke belakang. Tapi kalau saya pagi bangun itu minum air dingin, Ya, itu langsung bagus mual sekali. saya, langsung Ya. mual. Kayak mau itu kalau minum air dingin. Betul-betul ini. Baik, Ya. terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, tidur cukup yang ideal itu berapa jam? Apakah harus 8 jam? Saat sekarang ini sulit untuk mempraktekkan tidur 8 jam. Silakan tanggapannya Pendeta dan Ibu. Memang yang terbaik adalah 7-8 jam, dan paling bagus kalau kita tidur sebelum persis jam 10 malam. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut pada waktu kita bicarakan mengenai istirahat. Kalau kita tidur lewat jam 10 malam, apa yang terjadi? Jadi di sini pertanyaannya sulit untuk mempraktekkan tidur 8 jam. Lagi-lagi your choice, pilihan Anda. Anda mau tidur jam 10 atau enggak, itu tidak ada orang yang bisa paksakan. Anda yang memilih sendiri. Makanya kita taruh di dalam akronim celebration itu C, yaitu choice. Itu adalah pilihan kita. Jadi mudah-mudahan Anda, ya, kalau sudah kita bicarakan nanti secara panjang lebar mengenai tidur ini, Anda akan dapat memilih dengan yang tepat. Tapi terbaik adalah 7-8 jam. Jadi ada satu sesi khusus hanya untuk soal tidur, ya, supaya Anda jangan tertidur terlalu lama, jangan juga tidur sedikit. Ya. Kenapa ini sangat penting sekali, bahwa banyak penelitian, ya, yang kurang tidur ya cepat mati, yang selalu tidur juga cepat mati. tidur terus, itu nanti kita akan tunjukkan skalanya Jadi bagaimana. dia punya Diagram. Ya. diagram dan sebagainya sesuai dengan penelitian. Itu yang diteliti itu 1 juta lebih orang, tapi dikatakan begitulah, yang terbaik adalah 7 to 8 hours, ya. Berarti Dan juga perlu diingat bahwa kebutuhan tidur seseorang dan orang lain itu berbeda, ya. Jadi ada orang-orang yang jenius, ya, yang hanya perlu 4 jam, ada juga orang yang perlu sampai 9 jam tidur, ya. Jadi nanti akan kita lihat sesuai dengan penelitian. Iya. Jadi Dan kita akan pokoknya tahu bagaimana caranya Anda akan mengetahui bahwa Anda cukup tidur apa enggak. ya, jadi mungkin kita tunda dulu seminar itu, ya. Jadi Anda bisa tahu Anda cukup tidur atau tidak, ada pembahasan khusus untuk itu. Baik. Terima Baik. kasih. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut. Oh, ini ada ayat yang dikutip ini.
Dalam Matius 6 ayat 22 dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Bapak Pendeta dan Ibu, saya lihat matanya masih sangat baik. Wah, puji Tuhan. Apakah ada tips untuk mendapatkan mata yang sehat? Silakan Pendeta dan Pendeta. Katanya Pendeta dan Ibu Pendeta matanya sehat, baik nih katanya. Ada tips nggak? Silakan. Ya. Saya bisa baca Alkitab. Ya, tidak masalah. Ya. Dengan mata. Nah, kalau Anda mau dapatkan mata yang sehat, ya, maka Anda harus melatih Anda punya mata supaya Anda punya mata itu cukup Exercise lihat dekat dan lihat jauh. relax, ya. Ya, saya belajar dari almarhum dokter Benjamin Supit dalam satu perkemahan yang kami hadiri pada tahun 1967. Oke, 1967. Jadi itu adalah sudah 54 tahun yang lalu. Dan dia katakan caranya adalah supaya kita punya mata, otot untuk mata itu bisa rileks, ya, lensanya juga dan sebagainya. Kita harus lihat jauh sekali, kemudian lihat dekat sekali. Yang di depan, ya, lihat jauh, ya, dekat lagi, ya, jauh, dekat lagi, ya. Maka itu melatih Anda punya mata sehingga tidak mudah untuk selalu tidak mudah untuk pakai kacamata. Kemudian ada istilah sekarang itu banyak orang penggunaan komputer, ya, itu pun berbahaya. Jadi orang sekarang harus perlu apa yang disebut screen saver. Ya. Kemudian terlalu banyak melihat kepada iPhone, dan iPhone juga perlu ada screen saver. Ya. Jadi itu bisa menyebabkan mata dapat lebih terpelihara. Ya. Ya, puji Tuhan sekarang saya ya tidak pakai kacamata ya. Tetapi bukan berarti kalau mata sudah rusak itu sudah fatal ya, sudah nggak ada lagi harapan. Ilmu pengetahuan itu sudah memberikan kita begitu banyak sekali cara untuk mengkoreksi. Kalau mata Anda tidak sehat, ya pakai kacamata, itu bisa. Kalau Anda punya mata katarak, bisa diganti dengan lensa. Ya, lensa kalau mau lensa yang bisa mungkin lensa kiri dan lensa kanan berbeda-beda, satu lihat ke terang dekat, satu lihat terang jauh, Anda juga sudah tidak bisa pakai kacamata lagi. Jadi semua pengetahuan itu berjalan sama-sama. Makanya saya katakan kita punya prinsip, kita memang mementingkan prevention, ya seperti tadi dikatakan untuk exercise lihat yang dekat, tapi kalaupun Anda mendapat mata yang sakit, ada dokter mata untuk memberikan pengobatan kepada Anda. Jangan kita terlalu katanya nggak mau pergi dokter mata, ya ilmu pengetahuan sudah bagus sekali untuk menyelamatkan Anda. Kalau Anda tidak pakai, adalah choice Anda sendiri. Kita sudah menghidupkan pola hidup yang sehat. Sudah ada vaksinasi untuk menolong ini. Kalau nggak mau vaksinasi, ya Anda mempunyai pilihan. Pilihan Anda adalah apakah mau memberikan imunitas kepada Anda, badan Anda supaya jangan dapat COVID-19, apakah tidak, itu adalah pilihan Anda. Demikian juga dengan ini ilmu, ya. Jadi kalau umpamanya kita sudah berusaha dengan sangat baik, ya, terima kasih kepada ilmu kedokteran yang ada sekarang. Kalau misalnya begini, ya, saya katakan itu penanganan bagus, ya, prevention, ya. Tapi kalau orang sudah heart attack, kita katakan harus new start, ya, harus celebration. Yang benar orang sudah mau mati, ya kita tangani dulu, ya. Apakah kita memberikan dia satu pengobatan supaya belum lah atau apa, supaya bisa perlebar dia punya pembuluh darah yang sudah tersempit, baru kemudian kita ajarkan dia untuk mempunyai pola hidup yang sehat, ya. Jadi itu berjalan bersama-sama. Jangan terlalu ekstrim, ya. Mudah-mudahan ini akan menolong Anda. Iya, baik. Betul. Silakan. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Berikutnya, selamat malam Pastor Kuntaraf dan Ibu Dr. Kuntaraf. Saya mau bertanya, apakah jika gula darah puasa 132 masih bisa makan nasi? Thanks and God bless.
Wah, ini udah konsultasi kesehatan ini. Silakan Iya. Ibu Pendeta. Ibu Pendeta. Silakan, Pendeta. Kalau sudah 132 sudah abnormal itu. Jadi kita harus Anda berhati-hati. sudah termasuk kelompok diabetes. Itu sudah Iya. diabetes di atas 100 ya. Iya. Jadi ya lagi-lagi bukan saja jangan makan nasi, pola hidup sehat, gerak badan, turunkan berat badan dan sebagainya. Itu harus dihidupkan secara seutuhnya ya. Jadi kalau Anda mau makan nasi, maka Anda punya gula darah, waktu fasting puasa itu harus turunkan di bawah 100. Iya, di bawah 100. Ya, di bawah 100 ya. Jadi kalau sudah 130, wah ya, padahal ini fasting. Fasting, 11 bukan juga. random, bukan Iya. pada waktunya. Ya. Jadi Anda harus kurangi nasi, ya, kurangi karbohidrat, kurangi gula-gula, ya. Hmm. Ya, suatu hal yang manis, ya, cake dan sebagainya, bahkan cake waktu ulang tahun saja setahun sekali, ya. Dan itu hanya rasa saja, sedikit aja. Ya seperti kalau kami ya ada hari ulang tahun cucu atau apa pergi, masa pula kita nggak mau makan kuenya? Kita makan kue tapi sedikit saja. Ya. Jadi kembali soal yang ditanyakan apakah masih boleh makan nasi? Justru ya kalau makan nasi boleh Sekali-sekali. seminggu sekali lah. Untuk melepaskan rindu terhadap nasi. Nah, maklumlah kita kan Indonesia perut nasi. Oke, tetapi ambillah hal-hal yang lain, kemudian makanan sehat. Ya. Ya. Kalau Anda mau umur panjang dan gula darah bisa turun, ya. Dan mempunyai keluarga yang Keluarga yang sehat dan bahagia, mesra selalu sampai di hari tua. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Kita harus coba menahan dulu karena waktunya sudah habis Pendeta. Jadi kita tunggu episode yang mendatang untuk kelanjutan ini. Jadi para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah boleh menahan diri dulu karena memang waktu kita sudah habis. Jadi silakan Pendeta untuk closing statement-nya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mencintai kita, dan Tuhan mau supaya kita bahagia, sehat, sukacita, dan itu tergantung banyak kepada pola hidup sehat. Ya, Tuhan memberikan anugerah kehidupan, tetapi kita perlu untuk mempertahankan itu anugerah kehendak Tuhan dengan mempunyai pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat seperti yang ditulis dalam Alkitab dan prinsip-prinsipnya itu begitu penting sekali. Sebab itu makanlah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Minumlah, ya, yang baik. Tidurlah pada waktunya, ya. Gerak badan itu sangat perlu sekali, ya. Dan dengan pola hidup sehat, maka Anda bisa mengurangi banyak masalah rumah tangga, dan Anda boleh tetap mesra sampai di hari tua. Baik, amin. Baik, kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk bawakan doa tutupnya. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami punya Tuhan yang menaruh perhatian untuk keselamatan kami. Tetapi kami bersyukur juga Tuhan menaruh perhatian untuk kebahagiaan kami dengan tubuh kami yang sehat. Biarlah pilihan yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami gunakan dengan memilih yang tepat. Dengan demikian, kami dapat tetap sehat dan tubuh kami memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh berbahagia selalu sampai bukan hanya di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang. Tuhan berkati semua pemirsa dalam memiliki akan pola hidup sehat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Sampai berjumpa lagi di episode mendatang Senin depan, ya. Iya, terima kasih Pendeta dan Ibu. Tuhan berkati dan salam sehat. Sehat. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia menyiarkan secara langsung program-program yang sangat menarik setiap hari Senin hingga hari Sabat yang disiarkan secara langsung dari studio di Jakarta. Dan contohnya seperti hari ini, hari Senin, kita akan mengikuti acara Obsesi Hati setiap jam 7 malam. Dan bila Anda mempunyai usulan topik untuk dapat dibahas di Obsesi Hati, atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga,
silakan mengirimkan usulan dan pertanyaan tersebut ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosialnya. Dan apabila saudara ingin menyaksikan kembali episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dan ketikkan Obsesi Hati. Di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Anda bisa juga menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui website hopechannel.id atau dapat juga melalui aplikasi yang saudara bisa unduh dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Hope Channel Indonesia yang telah menyaksikan acara Obsesi Hati ini dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Puntaraf yang telah membawakan pembahasan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.